Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Sebelum memulai materi, terlebih dahulu kita berdoa. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme pernapasan dan kapasitas paru-paru. Sebelumnya, kakak ingin mengingatkan materi pada kegiatan pelajaran sebelumnya. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa sih yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, pintar! Minggu lalu kita sudah belajar mengenai organ dan jaringan pada sistem respirasi serta mekanisme masuknya udara ke dalam tubuh. Dalam pembelajaran hari ini, kakak ingin berpesan agar teman-teman dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat sehingga materi yang kakak sampaikan akan bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman, kakak ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apa itu mekanisme pernapasan? Ya, pintar. Mekanisme pernapasan merupakan suatu pergerakan oksigen atau O2 dari atmosfer menuju ke sel tubuh dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari sel ke udara bebas. Kemudian, apakah teman-teman tahu bagaimana mekanisme pernapasan pada tubuh? Pintar sekali teman-teman. Jadi mekanisme pernapasan itu ada dua. Yang pertama itu fase inspirasi dan yang kedua itu fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, udara atau O2 yang berada di luar atmosfer itu akan masuk ke dalam tubuh atau ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi itu udara yang berada di dalam tubuh atau berupa CO2 akan dikeluarkan ke luar atau ke atmosfer. Nah, jadi teman-teman sekarang tahu kan apa itu mekanisme pernafasan dan fase-fase mekanisme pernafasan? Kemudian setelah teman-teman mengetahui bagaimana mekanisme pernafasan, kakak ingin bertanya, apakah teman-teman tahu jenis-jenis pernapasan manusia? Ya, 100 buat teman-teman. Jenis pernapasan manusia itu ada dua. Yang pertama itu pernapasan dada dan yang kedua itu pernapasan perut. Pernapasan dada itu ada dua fase. Yang pertama fase inspirasi dan yang kedua itu adalah fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadinya kontraksi otot antara tulang rusuk sehingga rongga dada itu membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya dengan oksigen itu akan masuk. Kemudian pada fase ekspirasi terjadinya relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida itu akan keluar. Kemudian pada pernapasan perut itu ada dua fase juga. Yang pertama itu fase inspirasi dan yang kedua itu adalah fase ekspirasi. Nah, pada fase inspirasi terjadi kontraksi pada otot diafragma sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar itu masuk ke dalam. Kemudian pada fase ekspirasi itu terjadi relaksasi pada otot-otot diafragma sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita menonton video berikut ini.
Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari 2 kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Setelah menonton video tadi, teman-teman kan lebih jelas bagaimana mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian, setelah teman-teman mengetahui pernapasan dada dan pernapasan perut, apakah teman-teman tahu perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Ya, benar sekali. Perbedaan pada pernapasan dada dan pernapasan perut itu terjadi pada kinerja otot. Nah, pada pernapasan melalui dada atau pernapasan dada itu dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal sebagai pemicu kontraksi dan relaksasi rongga dada. Sedangkan pada pernapasan perut itu dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Teman-teman tahu tidak? Di dalam suatu paru-paru itu terdapat kapasitas paru-paru yang dapat menampung udara di dalamnya. Apakah teman-teman tahu apa saja macam-macam kapasitas paru-paru? Betul sekali. Macam-macam kapasitas paru-paru itu ada 7 antara lain. Yang pertama, volume tidal. Volume tidal adalah volume yang masuk dan keluar dari paru-paru pada keadaan istirahat atau pernapasan biasa. Volumenya itu 0,5 liter. Yang kedua, itu volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah jumlah udara yang masih dapat dihirup ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi biasa. Nah, volumenya itu 3,3 liter. Yang ketiga, yaitu volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah jumlah udara yang masih dapat dihembuskan keluar dari paru-paru setelah ekspirasi biasa. Nah, volumenya itu 1 liter. Yang keempat, yaitu volume residu. Volume residu adalah jumlah udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Volumenya 1,2 liter. Yang kelima, kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi adalah jumlah udara yang bisa dihirup maksimal. Volumenya yaitu 3,8 liter. Yang keenam, kapasitas vital. Nah, kapasitas vital adalah jumlah udara yang bisa dikeluarkan maksimal setelah inspirasi maksimal. Volumenya 4,8 liter. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru adalah jumlah udara total yang ada di dalam paru-paru pada akhir inspirasi maksimal, yaitu volumenya 6 liter.
setelah teman-teman mengetahui macam-macam kapasitas paru-paru, tentunya teman-teman dapat membedakan macam-macam kapasitas paru-paru yang jumlahnya ada 7 tadi. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu bagaimana cara menghitung kapasitas vital paru-paru? Untuk menghitung kapasitas vital paru-paru, kita perlu mengetahui beberapa volume yang ada pada kapasitas paru-paru. Volume tersebut yang pertama yaitu volume tidal, yang kedua itu volume cadangan inspirasi, yang ketiga itu volume cadangan ekspirasi. Nah, jika ditotal dari ketiga volume tersebut, maka dapat dihitung volume kapasitas vital paru-paru yang jumlahnya yaitu 4,8 liter. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kakak ingin merangkum apa saja materi yang sudah dipelajari hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari mengenai mekanisme pernapasan. Antara lain, yang pertama ada fase inspirasi dan yang kedua yaitu pada fase ekspirasi. Selanjutnya ada macam-macam jenis pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada dan yang kedua ada pernapasan perut. Selanjutnya ada perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, perbedaannya itu ada pada kontraksi otot. Ada pernapasan dada itu yang berkontraksi yaitu otot atau tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut yang berkontraksi yaitu otot diafragma. Kemudian ada kapasitas paru-paru. Nah, macam-macam kapasitas paru-paru ini ada yang pertama ada volume tidal, yang kedua ada volume cadangan inspirasi, yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi, yang keempat ada volume residu, yang kelima ada kapasitas inspirasi, yang keenam ada kapasitas vital, dan yang ketujuh itu ada kapasitas total, dan yang terakhir itu cara menghitung kapasitas vital pada paru-paru. Selanjutnya ada tugas dari kakak untuk mengerjakan soal yang akan dikirimkan pada WhatsApp group. Mohon bagi teman-teman untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.